Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmania dengan NIM 0704191059, jurusan Biologi semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem imun, di mana video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Terima kasih kepada Ibu Syukria MSc atas bimbingannya sehingga saya dapat melakukan dan membuat video pembelajaran ini. Baik, materi sistem imun ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem imun pada manusia. Kemudian, sistem imun pada invertebrata. Dan yang terakhir, ada sistem imun pada invertebrata. Sistem imun mempunyai berbagai fungsi, di mana fungsi yang pertama yaitu sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. Kemudian, sistem imun juga berfungsi sebagai homeostasis agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari luar maupun dari dalam tubuhnya. Kemudian ada fungsi yang terakhir di mana sistem imun mempunyai fungsi dalam mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Kemudian ada beberapa patogen yang terdapat dan berfungsi di dalam tubuh kita. Yang pertama, patogen bakteri, patogen virus, patogen jamur, patogen parasit, serta patogen protozoa yang mempunyai sel satu. Adapun struktur sistem imun ini yaitu organ pada sistem imun berada di seluruh bagian tubuh. Organ sistem imun ini yang berada di seluruh tubuh dapat disebut sebagai organ limfoid. Kemudian, organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid. Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, serta memproses limfosit. Kemudian, jaringan limfoid terdiri dari sumsum tulang, kelenjar limfa, timnus, tonsil, adenoid, appendix, dan jaringan limfa di saluran cerna. Kemudian, jaringan limfoid merupakan jaringan limfoid yang mempunyai berbagai macam jenis. Adapun jenis dari jaringan limfoid berupa jaringan limfoid di nodus limfa, jaringan limfoid di tonsil dan adenin, jaringan limfoid di spleen, timus, sumsum tulang, dan yang terakhir adalah jaringan limfoid di dinding saluran cerna. Adapun fungsi dari jenis-jenis jaringan limfoid yaitu yang pertama, jaringan limfoid di nodus limfa mempunyai fungsi dalam melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Kemudian, jaringan limfoid di tonsil dan adenoid mempunyai fungsi dalam melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang ketiga adalah jaringan limfoid yang terdapat di spleen, timus, dan sumsum tulang. Pada jaringan ini mempunyai fungsi untuk melawan antigen yang berhasil untuk mencapai sirkulasi darah. Kemudian yang terakhir adalah jaringan limfoid yang terdapat di dinding saluran cerna. Jaringan ini mempunyai fungsi untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Kemudian, sistem imun mempunyai lapisan. Adapun lapisan pertama yaitu
Lapisan pertahanan. Pada lapisan sistem imun ini, di mana pada lapisan pertamanya atau yang disebut sebagai lapisan pertahanan mempunyai ciri-ciri yaitu kulit dan membran mukosa, kemudian kelenjar keringat, sebum, dan air mata yang akan mensekresi zat kimia dan bersifat bakterisid. Kemudian mukus silia, sel keratin, serta lisozim di lapisan epitel. Mempunyai rambut pada bulu hidung. Kemudian yang kedua ada sistem kekebalan non-spesifik atau inna immunity. Sistem kekebalan non-spesifik ini merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir, kemudian dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen. Yang termasuk dalam sistem kekebalan non-spesifik ini ada 4. Yang pertama, reaksi inflamasi ataupun yang disebut sebagai peradangan. Kemudian yang kedua disebut sebagai interferon atau protein antivirus. Yang ketiga disebut sebagai sel natural killer atau NK. Dan yang terakhir adalah sistem komplement. Adapun reaksi inflamasi atau peradangan yaitu reaksi yang terjadi yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka. Tidak spesifik hanya untuk mikroba serta respon yang sama terhadap luka akibat suhu dingin, suhu panas, ataupun trauma, dan sel yang berperan sebagai fagosit, neutrofil, monosit, dan makromag. Ada tahap inflamasi. Tahap inflamasi dapat berupa masuknya bakteri ke dalam jaringan memberikan sinyal berupa histamin, lalu sitokinin dan prostaglandin yang mengakibatkan peradangan. Kemudian pelepasan awal histamin, sitokinin, dan prostaglandin oleh sel mast dan makrofag, pembuluh darah membesar di sekitar infeksi. Kemudian akan terjadi kemerahan dan panas. Sel fagosit akan menghancurkan bakteri di jaringan dengan cara fagositosis atau respons sistematik atau demam. Kemudian akan mengalami perbaikan jaringan. Selanjutnya, interferon. Interferon ini merupakan protein alami dari sistem kekebalan tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk menyerang patogen. Sel yang terinfeksi oleh virus akan mengeluarkan interferon. Kemudian interferon ini akan mengganggu replikasi virus ataupun antivirus. Interferon memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor. Selain itu, interferon juga dapat meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Adapun mekanisme dari interferon, yang pertama, virus akan masuk ke dalam sel, kemudian sel akan mengaktifkan interferon, dan interferon ini akan berikatan dengan reseptor pada sel yang tidak diserang oleh virus. Sel yang tidak diserang ini akan menghasilkan suatu enzim yang mampu memecahkan mRNA virus. Kemudian virus ini akan memasuki sel yang sebelumnya tidak diserang dan akan mengaktifkan interferon. Enzim pemblokir virus dan akan diaktifkan, dan virus yang tidak bisa berkembang biak dalam sel yang baru diinvasi. Kemudian sel natural killer atau sel NK merupakan
suatu sel yang terinfeksi dan stres dan merespon dengan membunuh sel-sel ini dengan mensekresikan sitokin yang diaktifkan oleh makrofag. Sel NK ini membentuk sekitar 10% dari limfosit dalam darah dengan organ limfoid perifer. Adapun materi yang selanjutnya yaitu sistem kekebalan spesifik atau adaptif immunity. Sistem kekebalan spesifik ini merupakan suatu sistem kekebalan adaptif yang menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Sistem kekebalan spesifik ini terdiri dari kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Adapun sistem kekebalan humoral yaitu merupakan antigen merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Kemudian antibodi atau protein terlarut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Sistem kekebalan humoral ini merupakan protein plasma yang disebut sebagai imunoglobin. Adapun imunoglobin ini merupakan yang terdiri dari imunoglobin A yang dapat melawan mikroorganisme dan banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan air liur. Kemudian ada imunoglobin D yang dapat membantu memicu respon imunitas, jumlahnya juga sedikit. Selanjutnya ada imunoglobin E yang mempunyai fungsi dalam dapat menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Selanjutnya ada imunoglobin G yang jumlahnya paling banyak pada tubuh sekitar 80%. Kemudian jumlahnya akan lebih besar setelah perjalanan pertamanya. Kemudian yang terakhir ada imunoglobin M di mana antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi dan menetap di dalam pembuluh darah. Adapun struktur dari antibodi ini yaitu mempunyai bentuk seperti huruf Y, kemudian terbuat dari 4 rantai, di mana 4 rantai ini ada asam amino yang disatukan oleh ikatan disulfide. Kemudian terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Setiap rantainya memiliki daerah konstan yang disebut dengan daerah FC dan setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik. Untuk antibodi dikenal sebagai wilayah FAB. Adapun mekanisme dari respon imunitas humoral ini yaitu antigen akan masuk ke dalam tubuh lalu dibawa ke limfosit B. Kemudian aktivitas limfosit B dan berproliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B ini akan berdiferensiasi menghasilkan sel plasma dan lalu mensekresikan antibodi yang mengaktifkan kemudian akan mensekresikan antibodi dan dibawa ke lokasi infeksi. Kemudian kompleks antibodi ini akan mengaktifkan antigen. Kemudian tiruan dari sel B ini yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori. Nantinya akan berfungsi dalam respon imunitas sekunder dan jika terjadi paparan antigen yang sama secara berulang. Selanjutnya ada materi tentang sistem kekebalan seluler.
Dalam sistem kekebalan seluler, limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Sel-sel T ini harus berkontak langsung dengan sasaran. Kemudian dalam sistem kekebalan seluler ini terdapat 3 subpopulasi sel T, di mana yang pertama itu sel T sitotoksik. Kemudian yang kedua adalah sel T penolong atau yang biasa disebut dengan sel TH, dan yang ketiga ada sel T penekan. Adapun mekanisme respon imunitas seluler yaitu terdapat dua mekanisme, di mana dari mekanisme yang pertama yaitu ekstraseluler, di mana pada mekanisme ini jika antigen dicerna oleh makrofag. Pada mekanisme ini antigen ditelan makrofag, kemudian makrofag mengandung fragmen protein dari antigen. Makrofag ini akan membentuk MHC2 dan dibawa ke permukaan makrofag. Kemudian MHC2 membawa peptide antigen ke permukaan dan menyebabkan sel TH mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan antigen yang ditelannya. Kemudian ada intraseluler, di mana pada mekanisme ini jika antigen menginfeksi suatu sel. Pada mekanisme ini antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. Kemudian sel tubuh ini akan membentuk MHC membawa fragmen protein ke permukaan sel yang akan menyebabkan suatu sel sitotoksik yang teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi tersebut. Adapun gangguan dari sistem imun pada manusia yaitu dapat kita lihat pada hipersensitivasi ataupun yang disebut sebagai alergi. Pada alergi ini yaitu peningkatan sensitivasi atau reaksi terhadap antigen yang pernah dipapar sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang, terjadi hanya pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan pada tubuh. Kemudian gangguan sistem imun yang kedua ada penyakit autoimun, di mana pada penyakit ini adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inangnya, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh ini dapat menyerang tubuh sendiri. Kemudian ada imunodefiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Adapun contohnya dapat kita lihat pada defisiensi imun kongenita dan AIDS. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sistem imun pada vertebrata. Sistem imun pada vertebrata umumnya memiliki kesamaan dengan sistem imun pada manusia. Namun, ada sedikit perbedaan di beberapa organ seperti yang terjadi pada vertebrata jenis Aves, di mana pada respon imun vertebrata yaitu mempunyai respon imun spesifik dan respon imun non-spesifik. Yang pertama, sistem imun pada mamalia. Imunitas pada mamalia hampir sama dengan imunitas pada manusia, namun hanya dengan sedikit perbedaan dengan beberapa sistemnya. Misalnya pada kelinci yang memiliki gall yang terdiri atas appendix, plak Payer, dan nodul limfatik difus. Kemudian sistem imun pada Pisces, di mana ikan juga memiliki jaringan limfoid primer
dan sekunder pada timus, ginjal, dan limfa, serta sistem pertahanan bawaan dan adiptif. Kemudian sistem imun reptil. Perbedaan sistem imun reptil dan sistem imun manusia terdapat pada organnya, yaitu pada reptil tidak memiliki tonsil seperti pada manusia. Timus pada reptil memiliki molekul permukaan yang menyerupai imunoglobin yang diduga merupakan prekursor reseptor sel T, yaitu imunoglobin G dan imunoglobin M. GERD juga berkembang dengan baik pada jenis ular dan kadal. Kemudian pada reptil memiliki molekul MHC yang memproduksi dua jenis imunoglobin yang mirip dengan imunoglobin M. Selanjutnya adalah sistem imun pada alves. Sistem imun pada alves mempunyai dan memproduksi sel B dalam organ yang disebut dengan bursa fibrisius. Kemudian pada ayam akan terbentuk antibodi yang sangat baik dengan membentuk imunoglobin M sebelum imunoglobin G. Untuk sel pada alves hampir mirip dengan sel T pada mamalia. Selanjutnya sistem imun pada amfibi. Sistem kekebalan tubuh pada amfibi pada dasarnya hampir sama dan mirip dengan mamalia, termasuk pada leukosit yang terlibat dalam kekebalan bawaan serta limfosit B dan limfosit T. Jenis sel imun bawaan amfibi secara morfologis mirip dengan mamalia dan termasuk sel polimorfonuklear atau yang disebut dengan neutrofil, eosinofil, dan basofil, serta monosit, makrofag, dan sel pembunuh alami. Baik, materi yang terakhir yaitu sistem imun pada invertebrata. Invertebrata mempunyai sistem imun yang lebih sederhana dibandingkan dengan sistem imun pada vertebrata. Pada invertebrata terdapat sistem komplemen yang merupakan lembah arus kimia dan sistem imun yang membantu dalam membersihkan patogen dari organisme. Respon imun merupakan respon imun invertebrata yang hanya terdiri dari sistem imun adaptif atau non-spesifik. Adapun sistem imun pada invertebrata dapat kita lihat pada beberapa jenis invertebrata. Yang pertama, sistem imun pada Annelida, di mana sistem imun pada beberapa Annelida seperti pada cacing sangat kompleks dan berbeda dengan sistem imun pada vertebrata. Pada cacing terdapat beberapa molekul kecil dan protein ekstraseluler di dalam cairan selom dan dapat melakukan fagositosis dan kapsulasi dan menghancurkan bakteri patogen yang masuk ke dalam rongga badan. Kemudian, sistem imun arthropoda. Sistem imun pada arthropoda adalah sistem imun yang non-spesifik yang meliputi selular dan humoral. Kemudian, pada udang yang terdapat sel darah yang dinamakan dengan hemosit dan fixed phagocytes. Kemudian pada faktor pertahanan humoral seperti protein, penggumpalan, agglutinin, enzim hidrolitik, dan peptide antimikroba. Kemudian hemosit memegang peran penting dan respon seluler pertahanan tubuh pada udang yang meliputi fagositosis, enkapsulasi, melanisasi, sitositas, dan komunikasi antar sel. Hemosit memiliki 3 jenis, yaitu sel semigranular, sel hialin,
dan granular yang dibagi berdasarkan ada tidaknya granula sitoplasma tersebut. Selanjutnya, sistem imun pada moluska. Sistem imun pada moluska mempunyai suatu sistem imun yang mirip dengan arthropoda, di mana hemositnya mempunyai peranan penting dalam menjaga tubuh dari patogen. Selanjutnya, pada moluska ini juga mempunyai sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik. Dan yang terakhir adalah sistem imun pada protozoa. Dalam sistem imun pada protozoa mempunyai kemampuan untuk membentuk kista untuk melindungi diri. Kemudian untuk spesies parasit, kista juga akan memungkinkannya untuk bertahan hidup di luar inangnya. Kemudian akan memungkinkannya untuk dipindahkan dari satu inang ke inang lainnya. Dapat kita lihat juga pada contohnya pada Giardia. Baik, sekian materi dari saya tentang sistem imun. Semoga materi dari video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami tentang materi sistem imun. Terima kasih.